I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Rika Pratiwi, saya dari kelas 10-3. Di sini saya menjelaskan tentang zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, ada seorang bernama Philotas atau sering dipanggil Herodotus. Herodotus membuat peta dunia dan membagi menjadi 3 bagian, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika pada 450 Masehi. Adapun pandangan Herodotus terhadap bentuk bumi, yaitu sebuah bulatan yang tersusun atas 2 lapisan, yaitu lapisan pertama terdiri atas zat padat dan air, sedangkan lapisan kedua mengelilingi lapisan pertama terdiri atas uap karena mendapat pengaruh dari panasnya matahari. Perkenalkan, nama saya Siti Rabia. Saya akan menjelaskan sejarah geografi pada zaman abad pertengahan. Pada abad pertengahan, tokoh Claudius mengemukakan bahwa geografi adalah penyajian melalui peta dari sebagian atau seluruh permukaan bumi. Pada abad ini, geografi mengalami 2 perkembangan yang dipelopori oleh Bernardus Veranus, yaitu geografi generalis yang membahas tentang fenomena atmosfer serta bentuk permukaan bumi, dan geografi spesialis yang membahas permasalahan penduduk dan sosial. Pada abad ini, ahli kartografi Al-Idris menggabungkan pengetahuan dari berbagai negeri dan dikumpulkan dalam bentuk peta. Perkenalkan, nama saya Giska Trianda. Saya dari kelas 10-3. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah geografi pada zaman akhir abad pertengahan. Pada zaman akhir abad pertengahan, perkembangan geografi semakin pesat. Hal ini ditandai dengan 2 aliran sebagai berikut. 1. Aliran fisis determinis, yaitu tokohnya Edward Huntington dari Amerika Serikat. Aliran fisis determinis merupakan teori mengenai interaksi antara kebudayaan dengan lingkungan. Aliran ini memandang manusia sebagai objek yang pasif untuk memengaruhi kehidupannya. Yang kedua adalah aliran possibilis, yaitu tokohnya Paul Vidal de la Blache dari Prancis. Aliran possibilis memandang manusia sebagai objek yang aktif. Perkenalkan, nama saya Dapasandika Nainggolan dari kelompok 6. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan ilmu geografi di Nusantara. Geografi di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Belanda. Para ilmuwan Belanda seperti Van Bemmelen dan Jung pun membawa masuk istilah geografi ketika melakukan kajian yang berkenaan dengan Hindia Belanda. Pada masa Belanda, perkembangan ilmu geografi di Nusantara mengikuti perkembangan geografi di Belanda dan berakhir ketika Jepang menduduki Indonesia. Setelah itu, istilah Andri Giskunde kemudian diganti dengan kata ilmu bumi. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know.